Koko. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, karena semuanya udah pada semangat banget nih untuk memuji Tuhan, langsung aja yuk. Lagu yang pertama kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sudah terlalu baik buat kita, maka kita mau gunakan mulut, mata, telinga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi pujian, satu itulah jumlah hidung dan mulutku. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian, ku berikan hatiku dan jiwaku. Itulah rinduku.
adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi hari ini aku mau cerita tentang Musa. Pasti adik-adik udah gak asing lagi ya dengan yang cerita Musa ini. Tapi aku mau cerita dulu awal mulanya Musa diketemukan oleh putri Firaun. Jadi ayah dan ibu Musa ini adalah keturunan suku Lewi. Nah, Lewi ini berasal dari salah satu suku di Israel. Di Mesir ini jumlah orang Israel ini sangat banyak. Sehingga Raja Firaun ini menjadi takut kalau nantinya orang Israel akan menguasai Mesir. Oleh karena itu, Raja Firaun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel. Karena itu, semua ibu orang Israel akhirnya menjadi takut dan ibunya Musa ini akhirnya menaruh bayi Musa di atas keranjang yang ada di sungai, dan nama sungainya ini adalah Sungai Nil. Ibu Musa menaruh bayi Musa ini di atas keranjang yang berada di Sungai Nil. Musa mempunyai seorang kakak yang bernama Miriam. Kakaknya ini mengikuti keranjang bayi itu kemanapun keranjang bayi itu pergi, sampai akhirnya keranjang bayi itu ditemukan oleh putri Firaun. Dari situlah putri Firaun menemukan seorang bayi dan diberi nama Musa, yang artinya diangkat dari air. Singkat cerita, Musa hidup di Mesir dan tumbuh menjadi dewasa. Kemudian Musa diutus oleh Tuhan. Untuk tahu cerita selanjutnya, yuk sama-sama kita simak videonya. Judul cerita hari ini adalah Tuhan memanggil Musa, yang diambil dari Kitab Keluaran pasal 2, 3, dan 4. Musa hidup di istana Mesir dan dia tumbuh menjadi dewasa. Di tanah Mesir banyak orang Israel tinggal di sana. Jumlah orang Israel di tanah Mesir bertambah banyak. Orang Mesir menyuruh orang Israel bekerja secara paksa, tetapi ada seorang Mesir memukul orang Israel dan membuat Musa tidak suka akan hal ini. Sehingga Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Firaun menjadi sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing dan domba. Di Gunung Horeb, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari tengah-tengah semak. Musa melihat api menyala di semak duri, tetapi tidak terbakar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai berbicara. Tetapi Allah menjawab, Dia yang akan menolongnya. Musa bertanya lagi kepada Allah, jawaban apa yang akan diberikan kepada orang Israel jika mereka menanyakan siapa Allah yang mengutusnya? Lalu firman Tuhan berkata, "Aku adalah Aku." Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Dan mujizat ketiga adalah air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian Tuhan memberikan Harun untuk menemani Musa pergi ke tanah Mesir. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik semua tadi udah simak ya ceritanya. Jadi dari cerita Musa yang tadi kita mau belajar bahwa kita mau taat kepada Tuhan. Seperti Musa diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel, dan Musa mau melakukannya. Begitupun juga dengan kita bisa taat kepada Tuhan dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita beribadah online setiap minggunya. Karena firman Tuhan itu mengatakan kita harus beribadah dan datang kepada Tuhan.
Lalu yang kedua, sama seperti Musa, yang awalnya Musa berkata kepada Tuhan bahwa Musa itu tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai Musa. Begitupun juga dengan kita ya adik-adik. Jika kita sedang merasa kesulitan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan akan menolong kita untuk keluar dari kesulitan kita. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dan kita mau percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Sekian cerita hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah mengisi TTS dari cerita Musa tadi. Kalau misalnya adik-adik sudah ada jawabannya, adik-adik bisa kirim ke aku langsung atau kirim ke WA CR ya adik-adik. Sekian aktivitas minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 7 Maret. Ada Nadia dari kelas Pratama, ada Jaden Noel dari kelas Balita, dan Juliana dari kelas Tunas. Selamat ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang lain, yuk kerjakan aktivitas ibadah online dan dapatkan hadiah menarik dari guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.